berniat, kata beliau, mengetahui, memiliki pengetahuan dengan ibadah yang mau dilakukan. Artinya kita punya ilmu, tahu cara ibadah yang mau kita lakukan ini. Jadi seandainya, kata beliau, contoh ada orang mau sholat, dia nggak ngerti cara sholat, nggak tahu rukun sholat, nggak tahu sunnah-sunnah sholat, cara sholat yang benar dia nggak tahu. Dia sholat cuma ngikutin orang di sampingnya aja. Dia niat Allah atau ngikutin orang rukuk, dia ikut rukuk, orang yang tidak, dia tidak. Tapi ini orang tidak ngerti cara sholat yang benar. Sama halnya, kata beliau, kalau ketika kita mau melaksanakan ibadah haji, umroh, ya makanya ada istilah manasik, belajar dulu kita sebelum berangkat. Karena belajar sebelum melakukan satu ibadah itu wajib. Kalau kita tidak mengetahui cara ibadah yang benar, tidak sah niat kita. Kalau niat kita nggak sah, ya ibadah kita pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah kita tahu pentingnya belajar tentang sholat, tentang ibadah-ibadah, khususnya ibadah yang kita lakukan di dalam keseharian kita. كذلك تحقق المقتضي إنبال الحال. فمثال أنت في الطهارة الوضوء شككت هل أنت متوضي من صلاة الجمعة إلى الآن فصلي العصر الآن، أو أنك قد انتقض وضوءك شككت في ذلك فقلت أنا الآن فأقوم بأتوضأ. هذا الوضوء إذا تبين أنك محدث فيما قبل لا ينفعك بشيء. ليه؟ لأنك عند نية الوضوء أنت لم تتحقق المقتضي للوضوء. Syarat berikutnya yaitu syarat yang keempat, tahaqqukul muqtadi. Apa itu maknanya? Tahaqqukul muqtadi itu artinya kita meyakini bahwa kita ini belum ada wudu. Ya, atau kita ini meyakini bahwa kita ini belum bersuci. Jadi dicontohkan sama beliau, kalau seandainya seseorang dia ragu, dia sudah wudu sebelumnya, lalu dia ragu, tadi saya batal belum ya? Ragu dia. Dalam keadaan ragu, ya sudahlah, wudu ajalah, menghilangkan keraguan, kata dia. Dia wudu. Selesai wudu, dia ingat ternyata wudu yang sebelumnya itu belum batal. Maka wudu yang keduanya tidak ada manfaat. Wudu yang kedua tidak ada manfaat. Ya. Atau misalkan dia meyakini bahwa wudu yang pertama tadi batal. Ya, wudu yang pertama batal. Wudu yang kedua dia lakukan dalam keadaan ragu. Tidak ada keyakinan dalam hatinya bahwa dia belum bersuci. Maka wudu yang kedua itu tidak sah, walaupun dia lakukan sesuai syariat. Karena saat dia melakukan wudu kedua, dia tidak ada keyakinan dalam hatinya. Saat dia melakukan wudu kedua kan timbul keraguan. Dia karena dia ragu. Makanya salah satu sebab atau syarat daripada wudu, kita harus yakin diri kita ini memang betul-betul belum wudu, kosong daripada wudu. Ya, baru kita berwudu. Kalau ada keraguan maka tidak sah daripada wudu kita. هذا إن بان الحال. أما إذا لم يبن الحال فالوضوء صحيح. إن بان الحال أنه غير متوضئ عند الوضوء. أما إن لم يبن الحال أصلا. Jadi ini semua, kata beliau, rincian hukum yang beliau jelaskan itu kalau seandainya memang dia tidak ada kejelasan dalam keadaan dirinya. Artinya saya tadi batalkah belumkah, batalkah belumkah, itu kan timbul keraguan karena tidak adanya kejelasan. Tapi kalau seandainya jelas tuh kan dia memang batal, maksudnya kejelasan ini mending dilakukan kejelasan sekalian. Kalau kita ragu ya batalkan sekalian. Sehingga untuk yang mau kita kerjakan ini nyata kita ini sudah batal. Ya, itu makna daripada yang beliau jelaskan. Karena kalau kita melakukan wudu dalam keraguan, akhirnya wudu kita tidak sah. Karena ada muwaswas qad yatasabbab fi butlan salatihi wa huwa la yadri. Makanya orang waswas itu, kata beliau, kadang-kadang dia melakukan hal yang membatalkan sholat, dia nggak sadar. Kalau usalli fardhu adh-dhuhr atau al-'ashr, Allahu akbar, ya'ti syaitan يقول تكبيرتك هذه غير صحيحة. الله أكبر مرة ثانية. الآن التكبيرة الثانية خرج، الأولى دخل في الصلاة، فلما قال الثانية الله أكبر خرج من الصلاة. ثم قال الله أكبر الثالثة، الآن دخل في الصلاة. قال الشيطان ماشي منها، عادك أعدها ثاني مرة. هو صار تلميذ نجيب للشيطان ما شاء الله، كأنه صار
شيخه أو مدرسه إذا قال أعد يقول مرحبا، لكن الشيخ محمد إذا يقول لك لا تعد، محمد يقول لك لا تعد، والشيطان يقول لك أعد. أنت بتجيب نداء محمد أو نداء عدو محمد. الله أكبر. بالثالثة دخلت في الصلاة، لو قال ماشي الله أكبر، بالرابعة خرجت من الصلاة. إذا استمر وقرأ الفاتحة لأنه في صلاة، لو قال الله أكبر بالخامسة دخل في الصلاة. Dan juga beliau menjelaskan, makanya tadi dikatakan orang was-was itu, kata beliau, ya kembali lagi ke pembahasan was-was. Orang was-was itu bahaya, rusak ibadahnya. Karena apa? Karena keraguan. Karena salah satu syarat niat kan harus yakin tadi. Ketika kita ragu, batal ibadah kita, rusak. Contohnya orang was-was, gampang dirusak ibadahnya oleh setan karena sebab keraguan di hatinya. Ketika seorang yang was-was mengucapkan takbir dalam sholat Allahu Akbar, takbir pertama digoda setan, sehingga dia merasa takbirnya tidak pas. Akhirnya dia lakukanlah takbir lagi yang kedua, Allahu Akbar. Dalam para ulama mengatakan ketika orang bertakbir lebih dari sekali, itu kan hitungannya takbirnya lebih dari sekali. Coba perhatikan kalau orang was-was, pasti takbirnya berkali-kali. Takbir pertama terhitung masuk sholat, takbir kedua terhitung apa? Luar sholat. Ketika dia takbir ketiga, terhitung dia masuk sholat lagi. Takbir keempat terhitung dia keluar sholat lagi. Yang dikhawatirkan, kata beliau, kalau kita baca Al-Fatihahnya di takbir kedua atau takbir keempat, ya kan dipikirnya takbir keduanya yang sah, padahal takbir kedua itu yang tidak sah. Dipikirnya takbir keempatnya sah, padahal takbir keempat itulah tergolong orang keluar sholat. Dia habis takbir, dia baca iftitah, dia baca Al-Fatihah, dilanjutkan sholatnya, padahal sholatnya sudah tidak sah. Kenapa itu semua terjadi? Karena keraguan tadi. Orang ragu lebih gampang digoda oleh setan. Makanya kata beliau, ketika kita itu memiliki was-was, ya, atau orang yang tadi suka ngulang-ngulang sholat tadi, sebetulnya yang nyuruh kita ngulang-ngulang sholat, yang nyuruh kita kadang ngulang-ngulang takbir, ngulang-ngulang kalimat usolli, itu setan. Sedangkan Nabi tidak pernah menyuruh kita ngulang-ngulang kalimat usolli atau ngulang-ngulang takbir. Makanya kata beliau, saat kita mengulang, hakikatnya kita mengiyakan suruhan setan, mengiyakan perintah setan. Sedangkan Nabi memerintahkan kita jangan ngulang, entah itu takbir, entah itu usolli dan yang lain sebagainya. Makanya kira-kira kita pikirkan, kita renungkan. Kalau kita punya sifat was-was itu harus perlu perenungan, kata beliau. Kita ini mau ngikutin Nabi, kan ngikutin setan. Kalau ngikutin Nabi ya sekali aja takbir, bismillah, Allahu Akbar, sah salatnya. Tapi kalau kita ngikutin setan, akhirnya kita ngulang-ngulang terus. تصحيح النية هو أساس العمل. إن صحت النية وحسنت كان العمل أحسن. Dan memperbaiki niat ini, kata beliau, fondasi daripada amal. Kalau niat kita baik, ya niat kita bagus, maka amal kita pun akan menjadi baik. وإن سأت النية وقبحت كان العمل أقبح. Sebaliknya pun demikian, ketika niat kita buruk, niat kita jelek, maka amal kita pun akan menjadi lebih buruk dan lebih jelek. هذا يقول صاحب الزبد صحح النية قبل العمل وأتي بها مقرونة بالأول واستحضرها من أول العمل إلى آخره فإن تدم حتى بلغت آخره حزت الثواب كاملا في الآخرة. فلهذا من سنن الصلاة أن تستحضر النية من تكبيرة الإحرام إلى السلام. Sebagaimana juga kata beliau disebutkan dalam kitab Zuhud, fasahhin niyata qabla al-amali wa ati biha maqrunatan bil awwali. Perbaikilah niat sebelum beramal dan kerjakan niat itu saat kita melakukan amal. Artinya apa? Sebelum melakukan setiap amal, perbaiki niat kita dulu. Nah, ketika kita mengamalkan atau mengerjakan satu ibadah, disitulah kita berniat, karena niat dilakukan berbarengan dengan ibadah tersebut. Dan juga dikatakan wa in tadum hatta balagta akhirah huzta thawaban kamilan bil akhirah. Dikatakan kalau niat tersebut selalu kita tanamkan dalam hati kita, dari mulai ibadah yang kita lakukan sampai akhir ibadah itu, maka kita akan mendapatkan pahala yang sempurna di akhirat. Maka itulah kata beliau, orang ketika sholat
Orang ketika sholat dari sejak dia takbir sampai dia salam, dianjurkan untuk menghadirkan niat sholatnya dalam hati. Artinya apa? Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita ini gak sadar kalau lagi sholat. Kan itu lupa namanya saudara. Nah, kita menghadirkan niat sholat itu dari awal takbir sampai salam, sehingga sholat kita akan bernilai dengan pahala yang besar. Lalu masih ada waktu sampai asar, kata beliau, akan digunakan untuk tanya jawab. Ya, tanya jawab terkhusus terkait dengan bab sholat ataupun mungkin pertanyaan-pertanyaan seputar agama dari bab lain. Ya, beliau kasih waktu panjang, jadi jangan justru gak ada nanya nanti ya. Kasih waktu panjang, nanya hukum-hukum yang terkait. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia yang bisa terjemahkan. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, qad qulta bahasa Indonesia. Antum tadi menyampaikan bahwasanya kalau orang mandi junub sekaligus mandi Jumat sah hasanah. Sebagian ulama mengatakan menggabung niat fardu dengan niat sunnah. Ulama mutaakhirin mengatakan tidak sah. Ulama mutaakhirin mengatakan sah, ulama mutaqaddimin tidak sah di fatwa Mu'in. Yang saya tanyakan, bagaimana orang menggabung niat sholat wajib dengan sholat sunnah? Misalnya orang ini ketinggalan